NPM 1901010044. Di sini saya akan menjelaskan materi ulumul Quran. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan i'jaz Al-Quran. Dari segi bahasa, kata i'jaz masdar dari kata kerja a'jaza yu'jizu i'jaz, yang berarti melemahkan atau memperlemah. Secara normatif, i'jaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Sedangkan menurut terminologi, i'jaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapi mukjizat yang abadi, yaitu Al-Quran dan kelemahan-kelemahan generasi sesudah mereka. Dari definisi tersebut, dapat diartikan i'jaz dengan mukjizat itu satu arti, yaitu melemahkan. Hanya saja i'jaz di atas mengesankan batasan yang lebih bersifat spesifik, yaitu hanya Al-Quran. Sedangkan mukjizat mengesankan batasan yang lebih luas, yaitu bukan hanya berupa Al-Quran, tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau oleh segala daya dan kemampuan manusia secara keseluruhan. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu yang pertama, mukjizat yang bersifat material indrawi, yang tidak kekal, dan yang kedua yaitu mukjizat material logis, yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang nasik dan mansuk. Nasik adalah sesuatu yang menghilangkan, menggantikan, mengubah, serta memindah. Sedangkan mansuk adalah sesuatu yang dihilangkan, digantikan, diubah, dan dipindahkan. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang nasik dan mansuk, yaitu pada Quran Surat An-Nisa ayat 82 dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Ulama sepakat bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat wahyu yang bertentangan secara hakiki. Dalam menghadapi ayat tersebut, ada dua pendapat ulama yang harus diperhatikan. Yang pertama, nasak secara logika, bukan secara syarak. Yang kedua, nasak secara logika dan syarak. Terdapat 4 pembagian nasak, yaitu yang pertama, nasak Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang kedua, nasak Al-Quran dengan sunnah, yang ketiga, nasak sunnah dengan Al-Quran, dan yang terakhir, nasak sunnah dengan sunnah. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang qasas Al-Quran. Menurut bahasa, kata qasas jamak dari kisos, artinya kisah, cerita, berita, atau keadaan. Sedangkan menurut istilah, qasas Al-Quran adalah kisah-kisah dalam Al-Quran tentang para nabi dan rasul, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Secara terminologi, qasas Al-Quran adalah kabar-kabar dalam Al-Quran yang bermakna urusan, berita, kabar, maupun keadaan. Dalam Al-Quran itu sendiri, kata qasas bisa memiliki arti mencari jejak atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Menurut Mana Al-Khalil Al-Qatan, qisas Al-Quran adalah sebagai pemberitahuan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang amsal Al-Quran. Menurut bahasa, amsal ada 3 macam, yaitu bisa diartikan perumpamaan, gambaran, atau perserupaan. Bisa juga diartikan sebagai kisah atau cerita jika keadaannya amat asing dan aneh. Kemudian bisa juga berarti sifat atau keadaan atau tingkah laku yang mengherankan.
Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, menurut istilah ulama ahli adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Menurut istilah ulama ahli bayan, amsal adalah ungkapan majaz yang disamakan dengan asalnya karena adanya persamaan yang dalam ilmu balaghah disebut tasbih. Kemudian menurut ulama ahli tafsir, amsal adalah menambahkan pengertian yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat, dan menarik, dan mengenakan dalam jiwa, baik dalam bentuk tasbih maupun majaz mursal. Sejarah amsal yaitu orang yang pertama menyusun ilmu amsal adalah Syekh Abdurrahman Muhammad bin Hussein, kemudian Imam Abdul Hasan bin Ali bin Muhammad, dan Jalaluddin As-Suti. Kemudian rukun amsal ada 4, yaitu yang pertama wajah syabbah, yaitu pengertian yang bersama-sama yang ada pada musyabbah dan musyabbah bih. Yang kedua yaitu alat tasbih, yaitu kaf, kecil, kana, dan semua lafadz yang mempunyai makna perserupaan. Yang ketiga yaitu musyabbah, yaitu sesuatu yang diserupakan atau menyerupai musyabbah bih. Yang keempat yaitu musyabbah bih, yaitu sesuatu yang diserupai oleh musyabbah. Sedangkan macam-macam amsal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama amsal Al-Quran yang jelas atau al-amsalul musorohatu. Yang kedua al-amsaul kaminah, dan yang ketiga yaitu al-amsaul mursalah. Kemudian hikmah dalam mempelajari amsal Al-Quran yaitu mendorong agar orang giat beramal, melakukan hal-hal menarik dan dijadikan perumpamaan, dan menghindarkan dari perbuatan tercela yang dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran setelah dipahami kejelekan perbuatan tersebut. Untuk yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang aqsam Al-Quran. Menurut bahasa, aqsam adalah bentuk jamak dari qasam, yaitu artinya sumpah. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, aqsam Al-Quran adalah ucapan penguat yang memiliki makna yang dipandang besar dan agung, baik secara hakiki maupun iktikodi oleh pihak yang bersumpah. Unsur-unsur qasam yaitu ada 3. Yang pertama yaitu fiil yang berbentuk muta'adi dengan diawali huruf ba. Yang kedua yaitu muqsam bih, dan yang ketiga yaitu muqsam alaih. Ungkapan qasam itu dibagi menjadi 2, yaitu secara dohir atau terang, dan secara domir atau samar. Faedah qasam Al-Quran yaitu qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkannya dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia, dan manusia mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya. Untuk yang keenam, di sini saya akan menjelaskan tentang jadal Al-Quran. Jadal menurut bahasa adalah debat, sedangkan menurut istilah yaitu perdebatan dalam suatu masalah dan berargumen untuk memenangkan perdebatan atau menemui kebenaran. Jadal Al-Quran adalah pembuktian-pembuktian serta pengungkapan dalil-dalil yang terkandung untuk dihadapkan pada orang-orang kafir dan untuk mematahkan argumentasi para penentang dengan seluruh tujuan dan maksud mereka sehingga kebenaran ajarannya dapat diterima dan melekat di hati manusia. Jadal Al-Quran dikelompokkan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu jadal yang terpuji atau
Al-jadal al-mamduh adalah suatu perdebatan yang dilandasi niat yang ikhlas dan murni dengan cara-cara yang damai untuk mencari dan menemukan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua yaitu jadal yang tercela atau al-jadal al-mazmum adalah setiap perdebatan yang menonjolkan kebatilan atau dukungan atas kebatilan itu. Untuk materi yang terakhir yaitu Israiliyat. Israiliyat adalah segala kisah dari Al-Quran yang penafsirannya berasal dari pemahaman kaum Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. Ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang Israiliyat. Yang pertama yaitu Ahmad Mustafa. Beliau mengatakan bahwa Israiliyat adalah suatu cerita yang digunakan para ahli kitab untuk menipu orang-orang Arab, sehingga menghalangi mereka untuk menemukan petunjuk yang sebenarnya tentang Al-Quran. Sedangkan menurut Rashid Ridho, Israiliyat yang masuk dalam penafsiran sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran itu sendiri. Kemudian menurut Abu Zarah, Israiliyat itu harus dibuang karena tidak berguna dalam memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Adapun tokoh Israiliyat adalah Abdullah ibnu Salam, kemudian Ka'ab al-Ahbar, dan Wahab ibnu Munabbih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.